Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Anak-anak, hari ini Ibu masih menemani kalian belajar melalui kegiatan belajar dari rumah. Ingat ya, walau kita belajar dari rumah, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan materi di tema 8 tentang Praja Muda Karana. Masih di subtema yang ketiga, yaitu Aku Suka Bertualang. Ibu berharap kalian sudah mandi serta berpakaian bersih dan rapi. Kalian tetap semangat ya dalam belajar dan menjalankan ibadah puasa. Nah, sekarang coba kalian cek peralatan belajar kalian. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah, kita berdoa dulu sesuai dengan agama kita masing-masing, agar dimudahkan dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan di pertemuan yang ketiga. Ya, apa tujuan dari pembelajaran kita? Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama. Setelah membaca teks, diharapkan kalian dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks diharapkan kalian dapat menuliskan makna lambang atau simbol lalu lintas dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi data terkait peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. Yang keempat, setelah mewawancara, diharapkan kalian dapat mengumpulkan data dan mengelompokkannya menurut kategori tertentu dengan benar. Yang kelima, setelah membaca, diharapkan kalian dapat menjelaskan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, setelah membaca, diharapkan kalian dapat menceritakan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara dengan benar. Anak-anak, kalian sudah tahu bukan berbagai rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas bermanfaat untuk mengatur lalu lintas. Rambu lalu lintas membantu perjalanan menjadi aman dan lancar. Berdasarkan jenisnya, rambu lalu lintas dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rambu peringatan. Rambu peringatan memiliki ciri-ciri dengan dasar warna kuning. Tepinya berwarna hitam dan lambang, simbol ataupun tulisannya berwarna hitam. Kemudian yang kedua adalah rambu larangan. Rambu larangan memiliki dasar berwarna putih dengan tepi berwarna merah dan tulisan atau simbolnya berwarna hitam. Kemudian yang ketiga adalah rambu perintah. Rambu perintah memiliki dasar berwarna biru dengan tepi berwarna putih atau biru dan tulisan atau lambang berwarna putih. Kemudian ada rambu yang selanjutnya, yaitu yang keempat, yaitu rambu petunjuk. Rambu petunjuk memiliki dasar berwarna hijau dengan tulisan atau lambang berwarna putih. Rambu petunjuk ada 2 macam. Yang pertama, petunjuk arah
Dan yang kedua adalah rambu petunjuk tempat. Jika kalian melihat rambu seperti ini ketika kalian dalam perjalanan, berarti di depan kita 100 meter lagi akan terdapat masjid. Nah, kemudian jika kalian melihat rambu seperti ini, berarti di depan kita nanti akan ada rumah sakit. Dan yang ketiga, jika kalian melihat ada rambu seperti ini, berarti rambu peringatan bahwa di depan kita nanti akan terdapat pom bensin. Sudah paham ya anak-anak? Pinter. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ya, pada gambar berikut ada papan petunjuk arah dan tempat yang dimaksud. Kalian perhatikan, di sini ada papan berwarna hijau dengan lambang atau petunjuk berwarna putih. Ada gambar di sini pom bensin, kemudian di kanan bawah ada masjid. Sebentar. Di sebelah kanan bawah ada rumah sakit. Nah, kemudian di sebelah kiri bawah ada masjid. Nah, kalian lengkapi tulisan di papan petunjuk ini. Nah, mana yang tulisan masjid, mana rumah sakit, dan mana pom bensin. Ingat ya, jika ada panah ke atas seperti ini, berarti itu adalah arah depan kita. Jika ada arah seperti ini ke sebelah kanan, berarti ada di sebelah kanan kita. Arah sebelah kanan kita. Kemudian, jika ada arah seperti ini, berarti adalah arah sebelah kiri kita. Kalian sudah paham? Di sini kalian berikan tulisan apa arah ke atas atau arah ke depan kita. Kemudian yang di sebelah kanan kita apa dan sebelah kiri kita apa. Sudah paham anak-anak? Jika sudah, sekarang coba kalian perhatikan kembali. Nah, ya, ada petunjuk arah tempat beribadah. Ada masjid, ya, di arah depan kita. Ada pura di sebelah kanan kita dan ada vihara di sebelah kiri kita. Siti beragama Islam, Dayu beragama Hindu, Lani beragama Buddha. Mereka sedang menuju rumah ibadah masing-masing. Manakah arah yang harus mereka lalui? Tadi sudah disebutkan oleh Ibu ya. Ke arah mana masjid, ke arah mana pura, dan ke arah mana vihara. Kalian tulis dengan tulisan yang rapi. Anak-anak, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dan agama. Berbagai jenis perbedaan disebut juga dengan keberagaman. Nah, sekarang cobalah kalian mencari tahu keberagaman yang ada di sekitar kalian. Bagaimana caranya? Kalian wawancarailah 10 orang teman atau anggota keluarga kalian tentang keragaman pengalaman mengunjungi suatu tempat. Ada pantai, gunung, sungai, sawah, dan kebun binatang. Kalian tuliskan pada tabel nama teman atau nama anggota keluarga kalian.
Kemudian kalian tanya mereka, pernahkah mereka pergi ke pantai, gunung, sawah, sungai, atau kebun binatang? Jika mereka pernah ke tempat tersebut, kalian beri tanda centang di tempat yang sesuai. Sudah paham anak-anak? Jika sudah, sekarang kalian buat laporan hasil wawancara kalian dalam bentuk diagram. Dari 10 orang yang kalian wawancarai, berapa orang yang pernah pergi ke pantai? Berapa orang yang pernah pergi ke gunung? Berapa orang yang pernah pergi ke sungai? Berapa orang yang pernah pergi ke sawah? Dan berapa orang yang pernah ke kebun binatang? Satu orang bisa pernah ke pantai, gunung, sungai, sawah, ataupun kebun binatang. Jadi, satu orang bisa berada di berbagai macam tempat. Baik anak-anak, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, yuk kita lanjutkan lagi. Anak-anak, ada banyak sekali perbedaan atau keberagaman. Namun kita harus tetap menjaga kerukunan. Kerukunan berarti saling menghormati dan menjaga ketertiban agar semua merasa nyaman dan aman. Jadikanlah keragaman menjadi pemersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yaitu semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Kalian masih ingat apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, betul sekali. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita memiliki berbagai macam pengalaman. Semua orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, tetapi tetap sama. Kita adalah bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nenek turun dari bis untuk mengunjungi cucunya di perumahan Lestari. Ketika turun dari bis, nenek berada tepat di depan sebuah masjid. Kemudian nenek bertemu dengan Doni. Doni menolong nenek untuk menyeberangi jalan. Doni dan nenek menyeberang di tempat penyeberangan, yaitu di zebra cross. Ketika melihat rambu perumahan mengarah ke sebelah kanan, Doni dan nenek berjalan ke sebelah kanan. Kemudian sampailah nenek dan Doni pada tempat yang dituju. Nah, anak-anak, dari gambar tadi terdapat beberapa rambu lalu lintas. Coba kalian perhatikan rambu apa saja yang ada pada gambar cerita tersebut. Jika kalian sudah paham, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Apa saja rambu lalu lintas yang kalian lihat dari gambar tersebut? Kemudian yang kedua, apa saja hal yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Kalian sudah paham? Baik. Nah, jika sudah paham, kita lanjutkan. Setelah nenek sampai tujuan, nenek merasa sangat senang. Nenek mengucapkan terima kasih karena telah dibantu oleh Doni. Nenek juga memberikan sebungkus makanan tradisional. Makanan tradisional itu adalah empek-empek. Empek-empek berasal dari kampung halaman nenek.
masih ada banyak contoh makanan tradisional lainnya. Contohnya adalah kue tradisional. Ada onde-onde, klepon, dodol, serabi, dan kue lapis. Coba kalian perhatikan. Nah, ini adalah contoh makanan tradisional. Coba, apakah kalian suka terhadap kue tradisional? Kue tradisional merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan diagram makanan tradisional yang disukai oleh anak-anak. Kue tradisional yang disukai oleh 50 orang. Nah, coba ada kue onde-onde. Ya, kalian perhatikan kue onde-onde. Nah, di kue onde-onde ini berhenti pada angka berapa ya? Kalian perhatikan. Ya. Kemudian ada kue klepon. Ya. Berapa banyak sih anak yang menyukai kue klepon? Bisa kalian perhatikan pada diagram. Kemudian ada dodol. Berapa orang atau berapa anak yang memiliki atau menyukai makanan dodol? Kemudian ada serabi. Ya, berapa anak yang menyukai kue serabi? Dan yang terakhir ada kue lapis. Ada berapa anak yang menyukai kue lapis? Nah, dari diagram tersebut coba kalian simpulkan ya dengan cara menjawab pertanyaan berikut. Berapa banyak anak yang menyukai serabi? Yang kedua, berapa banyak anak yang menyukai klepon? Yang ketiga, apa nama kue yang paling banyak disukai? Yang keempat, apa nama kue yang paling sedikit disukai? Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Nah, sudah paham anak-anak? Ya, pinter. Anak-anak, berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia merupakan lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sikap apa sajakah yang merupakan sikap menghargai perbedaan? Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Kalian identifikasi sikap mana yang merupakan sikap menghargai perbedaan dan mana yang bukan merupakan sikap yang menghargai perbedaan. Kalian beri tanda centang untuk sikap yang menghargai perbedaan. Sudah paham anak-anak? Jika sudah, coba kalian cari informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Kalian gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Kalian tuliskan nama daerah sesuai dengan rumah dan pakaian adat tersebut. Kalian kerjakan pada lembar kerja yang sudah disediakan oleh ibu. Nah, anak-anak, apakah ada yang mau kalian tanyakan? Jika ada yang kalian tanyakan, kalian boleh bertanya lewat chat atau lewat WA group. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mempelajari tentang rambu-rambu atau petunjuk lalu lintas. Kemudian kita juga sudah belajar tentang diagram.
Dan kita sudah belajar tentang keberagaman. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Kita harus bangga terhadap kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Anak-anak, sudah sampai pada akhir kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami. Terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sampai ketemu lagi dengan Ibu pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.